Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tadi Bu Esa, Direktur Eksekutif Indef, rekan seperjuangan untuk kuliah dulu. Pendiri maupun senior Indef, Pak Didi, Bu Afi, Pak Bayu, Bapak Ibu sekalian, Pak Wahyu Daniel dari CNBC, terima kasih atas kesempatannya. Salam dari Pak Menko, beliau belum bisa hadir karena mengikuti serangkaian acara KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Dimewakilkan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal nanti yang mungkin bisa jadi bahan diskusi kita di siang ini. Tadi saya sangat sependapat dengan catatan Mbak Esa tadi bahwa di tengah berbagai gejolak tadi kolaborasi, sinergi antara pemangku kebijakan, ekonom, masyarakat itu satu hal yang sangat kita butuhkan di saat ini. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh di slide 2. Jadi kalau kita melihat angka pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal kedua, tadi ini masih inline dengan tema yang disampaikan oleh Forum SAR-ASEAN ini, sangat inline kalau dari saya pribadi. Bagaimana ekonomi kita di domestik itu jadi engine utama di tengah berbagai tantangan maupun dinamika yang ada di global gitu. Di kuartal kedua kita masih tumbuh di 5,12. Jadi kalau lihat dari satu semester 1 itu masih di sekitar 5%-an. Dengan berbagai kebijakan yang kita lakukan, mudah-mudahan nanti di kuartal ketiga maupun nanti di kuartal keempat itu kita bisa tetap berakselerasi sehingga target pertumbuhan di APBN 2025 itu bisa kita capai di 5,2%. Dan tadi tentu ini cerminan resiliensi ekonomi domestik karena 5,12 itu mostly atau sekitar 82% itu sumbernya adalah domestik, baik melalui consumption maupun dari investasi gitu. Momen ini yang mungkin nanti kita harapkan bisa terus kita jaga, tapi tentu dengan berbagai dinamika yang ada, sektor atau engine dari luar atau dari eksternal itu pun kita akan harapkan gitu ya dengan berbagai kebijakan yang kita lakukan. Nah kalau kita bandingkan dengan negara lain gitu ya, lepas ada diskusi apakah 5% cukup atau tidak, tapi faktanya dibandingkan dengan negara lain gitu ya, dengan dinamika tadi itu kita masih cukup kuat gitu ya. Tumbuh di sekitar 5-12% di Q2. Ini kita masih di bawah dari India, Argentina, Cina, tapi masih lebih baik dari beberapa negara peers kita. Misalnya apakah Singapura, kemudian Malaysia dan negara yang lain gitu. Jadi ini suatu hal yang tentu patut kita syukuri. Tapi tentu sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa kita terus berakselerasi gitu ya. Coba next slide. Nah, pertumbuhan tadi juga kita monitor apakah diikuti juga dengan kualitas yang baik gitu ya. Beberapa indikator nih yang terus kita monitor, tentu inflasi sampai dengan September masih di 2,65. Kita harapkan sampai dengan akhir tahun bisa di 2,5 plus minus 1% gitu ya. Di kisaran tersebut, di inflasi ini kita kawal dengan baik, kita punya tim pengendali inflasi dan kita punya mekanisme kelembagaan dari mulai pusat, daerah maupun koordinasi pusat dengan daerah. Sehingga kita harapkan nanti di 2025 maupun di 2026 inflasi bisa relatif terjaga. Tentu yang kita cermati sekarang adalah dari komponen volatile food-nya, ini di angka September 6,4, nanti dengan serangkaian kebijakan yang kita lakukan mudah-mudahan ini bisa kita jaga di level di bawah 5% sesuai dengan arahan dari high level meeting di tim pengendali inflasi pusat. Kemudian untuk kemiskinan juga sama, ini terus mengalami penurunan di 8,47 terakhir dan ini terendah sepanjang masa gitu ya. Kemudian juga tingkat pengangguran 4,76. Tapi tentu kualitas ini perlu terus kita tingkatkan untuk tadi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Ke depan kami melihat. Selamat datang Pak Wamen. Izin duluan Pak. Tentu kita juga melihat beberapa indikator yang menunjukkan prospek ekonomi kita masih cukup baik. Ini bisa kita lihat dari indeks keyakinan konsumen.
yang berada di 115, kemudian juga indeks penjualan real, cadangan devisa juga masih sesuai dengan standar dari IMF di atas 6 bulan kecukupan impor dan pembayaran utang, kemudian likuiditas perbankan, investasi, PMI, pertumbuhan kredit maupun ekspor impor. Ini kita harapkan jadi fundamental kita untuk tadi bisa tumbuh terus di 2025 dan juga jadi modal kita untuk tumbuh di 2026 dan juga tahun-tahun sebelumnya. Tapi tentu kita juga mencermati beberapa dinamika ekonomi di global. Kalau secara level sebenarnya sudah cenderung turun, baik dari sisi indikator VX Index, MOVE Index, kemudian juga Global Economic Policy Uncertainty Index maupun Global Trade Policy Uncertainty Index. Tapi kita mencermati juga meskipun secara tren turun, tapi kalau kita secara level ini juga masih ada sedikit lebih tinggi dari rata-ratanya. Ini yang juga jadi tantangan kita ke depan yang perlu terus kita cermati dan kita respon secara tepat. Kemudian dari sisi global lain juga tarif, ini juga satu hal yang kita monitor terus karena dengan administrasi pemerintahan US yang sekarang, tarif jadi instrumen utama untuk meningkatkan posisi daya tawar. Ini yang terus dilakukan termasuk terakhir dengan pesaing kuat yaitu Cina gitu. Ini juga kita monitor. Kemudian berbagai ketegangan geopolitik, alhamdulillah gencatan senjata sudah ada disepakati di Gaza, tapi kita tahu sendiri ini juga masih satu daerah hotspot yang bisa nanti jadi challenge kita. Dan juga di Eropa juga masih, di Rusia, Ukraina juga masih terjadi. Ini yang kita juga monitor. Tapi secara umum kalau lihat dari World Economic Outlook-nya IMF, ini angka 2025 itu sedikit lebih baik dibandingkan dengan outlook sebelumnya. Momentum ini yang kita akan terus optimalkan untuk tadi menjaga salah satu engine kita, terutama yang dari sisi globalnya. Nah, produktivitas ini satu hal yang juga kita cermati. Kalau lihat data historicalnya, untuk tumbuh jadi negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045, kita butuh lompatan dari sisi produktivitas maupun efisiensi. Sehingga kalau kita lihat, kita bandingkan dengan beberapa negara peer seperti Vietnam misalnya ataupun India, dari sisi efisiensi investasi ini mungkin satu hal yang kita perlu terus turunkan gitu ya. Kalau kita bandingkan sekarang kita di 5,79, mudah-mudahan ini bisa terus kita tekan karena dengan melihat dengan historical yang ada, Vietnam bisa melompat tinggi growth-nya dengan tadi meningkatkan efisiensi dalam hal ICOR-nya. Ini juga satu hal yang perlu kita terus cari policy yang pas gitu ya. Pemerintah dengan berbagai upaya juga terus menurunkan ICOR ini sehingga jadi salah satu faktor yang kita harapkan nanti bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tantangan lain tadi informality dari tenaga kerja itu juga kita cermati dan tentu di forum yang baik ini mungkin nanti salah satu rekomendasi atau catatan juga kita tunggu bagaimana kita bisa mengadres beberapa hal terkait dengan pasar tenaga kerja karena juga di prioritas pemerintah sekarang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di satu sisi tapi kemudian juga kita bisa memperluas kesempatan kerja. Yang lain dari aspek pembiayaan, pendalaman pasar keuangan ini masih perlu terus dilakukan. Kita masih punya cukup ruang gitu ya untuk meningkatkan pendalaman pasar keuangan ini, baik dari sisi pasar modal, pasar obligasi maupun perbankan gitu. Karena sekali lagi kalau dibandingkan dengan ASEAN itu kita masih banyak hal yang perlu kita kejar sebagai perbandingan misalnya dengan Malaysia untuk bond marketnya juga kita masih perlu kita dorong terus. Ini yang kemudian juga jadi hal yang ke depan akan jadi perhatian kita untuk meningkatkan pendalaman pasar keuangan kita. Next slide. Nah, sesuai dengan dokumen RPJMN dan juga arahan Pak Presiden, kita harapkan dari basis 5%, sekitar 5% atau spesifiknya 5,2% di 2025, kita harapkan pertumbuhan ekonomi kita bisa terus tumbuh. Targetnya 8% di 2029.
Tentu ini tidak mudah karena ada gap 3%, tapi dengan berbagai tadi kolaborasi, sinergi maupun juga perbaikan produktivitas dan efisiensi, ini kita harapkan bisa terus kita dorong. Beberapa sektor yang kita harap jadi penggerak pertumbuhan, pertama tentu sektor jasa, apakah jasa keuangan, pariwisata maupun tadi disampaikan oleh Bu Esa mengenai transformasi digital gitu ya. Ini kita harapkan jadi backbone di sektor kita. Kemudian tadi industri manufaktur, agrikultur sebagai salah satu program prioritasnya Pak Presiden di ketahanan pangan dan kemandirian pangan, yang juga sektornya adalah konstruksi. Fokus kebijakan di 2025 dan 2029 itu kita harapkan tadi ada peningkatan produktivitas pertanian, khususnya untuk tadi menjaga swasembada pangan, kemudian industrialisasi melalui hilirisasi, kemudian fokus di industri padat karya maupun berorientasi ekspor, itu juga jadi fokus kita. Kemudian pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi biru dan ekonomi hijau, transformasi digital, investasi, program makan bergizi gratis maupun pembangunan 3 juta rumah, itu fokus kebijakan kita di 2005-2029. Tentu ini didukung dengan program deregulasi maupun kebijakan fiskal dan moneter yang kita dorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam jangka menengah, beberapa hal yang kita akan dorong, pertama adalah diversifikasi pasar ekspor dan mitra dagang. Tentu tadi domestik itu jadi salah satu engine utama kita, tapi tadi kita juga akan mengoptimalkan engine kita satu lagi dari sisi eksternal, berbagai perjanjian kerjasama internasional maupun investasi, apakah dalam konteks kerangka ASEAN, kemudian RCEP, BRICS, ataupun EU-SEPA yang sudah proses finalisasi, Indonesia-Kanada SEPA, itu berbagai hal yang kita dorong untuk tadi pertama peningkatan akses pasar maupun juga investasi. Kemudian transformasi digital dan ekonomi kreatif melalui misalnya Digital Economy Framework Agreement di tingkat ASEAN maupun berbagai program lainnya. Ini kita harapkan juga jadi salah satu kebijakan jangka menengah yang kita harapkan bisa mendorong atau mendongkrak perekonomian. Penguatan hilirisasi industri maupun semikonduktor, ini juga kita akan terus lakukan di jangka menengah. Terakhir juga untuk penguatan ketahanan pangan dan energi. Di investasi tentu rekan-rekan BKPM itu terus mengimplementasikan PP 28 tahun 2025, di mana dengan PP ini kita harapkan tadi pertama ada penerapan waktu layanan atau service level agreement, kemudian penerapan kebijakan fiktif positif. Jadi kalau server refill agreement terpenuhi tapi belum ada respon, maka otomatis itu akan dianggap menyetujui. Kemudian juga proses perizinan yang elektronik melalui sistem OSS. Ini kita harapkan juga memberikan kepastian kepada investor yang akan masuk gitu ya. Kemudian juga relaksasi kebijakan impor terutama yang mendukung bahan baku, kemudahan bahan baku, ini kita lakukan melalui revisi Permendak nomor 8 tahun 2024 yang telah dicabut dan diganti dengan Permendak nomor 16 tahun 2025. Kemudian tadi peningkatan akses pembiayaan, ini juga akan kita lakukan. Di tahun 2025 kita punya total plafon sampai dengan 300 triliun, baik melalui kredit usaha rakyat, kemudian kredit alat produksi pertanian, kredit investasi padat karya, maupun terakhir kredit program perumahan. Ini kita harapkan bisa meningkatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat kita di satu sisi, tapi kemudian juga bisa mendorong pertumbuhan maupun tadi penciptaan lapangan kerja. Untuk KUR sendiri misalnya di dalam beberapa penelitiannya BRIN, setiap satu debitur itu rata-rata menyerap tenaga kerja paling tidak 3 orang gitu ya. Dan kalau kita lihat historicalnya rata-rata KUR itu debiturnya sekitar 4 juta debitur per tahun. Jadi dengan demikian kita harapkan ada paling tidak 12 juta serapan tenaga kerja yang bisa kita lakukan. Kemudian tadi industri padat karya itu jadi satu prioritas juga. Beberapa kebijakan kita lakukan baik di fiskal, kemudian juga skema pembiayaan, kemudian deregulasi dan investasi maupun kebijakan perdagangan internasional. Di EU-SEPA misalnya dengan tarif yang kompetitif, kita harapkan ini bisa membuka akses untuk beberapa industri padat karya kita, apakah TPT, alas kaki maupun furnitur. Kemudian untuk investasi kita juga
menyiapkan berbagai KEK bagi investor yang mau masuk. Sampai dengan semester 1 total akumulasi investasi mencapai 294,4 triliun. Di beberapa KEK itu sangat tematik gitu ya. Misalnya untuk KEK Gresik itu untuk hilirisasi, terutama tembaga. Di samping tembaga juga kita menghasilkan paling tidak 50 ton emas oleh Freeport gitu ya. Kemudian untuk KEK Singosari misalnya ada penguatan ekosistem sektor digital melalui tadi kampus King College London, kemudian juga di KEK Nongsa juga ini penguatan ekosistem digital melalui KEK untuk data center maupun juga pengembangan pariwisata, serta beberapa KEK lainnya yang tematik ya, untuk tadi memberikan tempat yang nyaman bagi investor untuk bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Tadi yang IOSEPA itu beberapa tarif itu udah 0%, sehingga kita harapkan beberapa komoditas tadi seperti minyak sawit, alas kaki, tekstil, dan ikan ini jadi pasar kita. Mudah-mudahan di 2026 atau paling lambat di semester kedua 2026 ini bisa kita optimalkan sehingga tadi bisa mendongkrak ekspor, di sisi lain juga bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian daerah itu jadi satu hal penting untuk mendorong pertumbuhan sehingga koordinasi pusat daerah itu terus kita perkuat. Di inflasi kita punya tim pengendali inflasi pusat dan daerah, kemudian untuk akses keuangan, sinergi antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif dengan tim percepatan akses keuangan daerah itu juga ada kelembagaan kuatnya. Kemudian juga untuk digitalisasi juga kita punya tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Nah, dengan koordinasi yang kuat secara kelembagaan antara pusat dan daerah, ini kita harapkan juga bisa memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja. Dalam jangka pendek tentu berbagai stimulus itu kita terus dorong, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Dari sisi supply melalui penempatan uang pemerintah yang tadinya di bank sentral itu di perbankan, ini kita harapkan juga menambah likuiditas yang ada. Ini yang kita lihat juga jadi salah satu kontributor peningkatan jumlah uang beredar, sehingga kita harapkan dengan adanya tambahan likuiditas ini maka dorongan untuk akses pembiayaan tadi bisa lebih kuat lagi. Di sisi lain kita juga tidak hanya sisi supply-nya, catatan mengenai sisi demand itu juga kita sangat perhatikan. Beberapa kebijakan itu kita lakukan gitu ya untuk tadi meningkatkan sisi demand dari ekonomi kita. Bisa melalui di program 845, kemudian juga ada program kebijakan peningkatan aktivitas ekonomi di akhir tahun dengan diskon tarif baik darat, laut, udara maupun penerbangan. Yang terakhir adalah sudah arahan Pak Presiden itu juga kita memberikan tambahan bansos sekitar 900.000 per KPM untuk 3 bulan. Ini kita harapkan bisa kita mulai bayarkan di akhir Oktober maupun di November. Dengan jumlah KPM itu 2 kali lipat dari yang kondisi normal. Sebelumnya rata-rata sekitar 18,3 juta KPM. Ini untuk yang BLT tambahan ini itu mengcover 35,4 juta KPM. Atau kalau pakai basis penduduk itu mengcover sekitar 140 juta penduduk. Jadi kita harapkan dengan berbagai kombinasi antara sisi supply maupun sisi demand, mudah-mudahan di kuartal keempat ini kita bisa punyai pertumbuhan yang lebih baik. Kemudian untuk pasar tenaga kerja ini juga kita terus perbaiki dengan memberikan exposure pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Kita harapkan dengan terbukanya akses pekerjaan, maka kesempatan teman-teman kita yang ingin masuk ke pasar tenaga itu lebih tinggi gitu. Di tahap pertama Oktober kemarin sudah dibuka 20.000 dan sudah mulai jalan. Nanti di November ini kita tingkatkan lagi menjadi 80.000. Kemudian sebagai pelampung pada saat terjadi dinamika ekonomi, akses terhadap jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kecelakaan itu juga kita lakukan dengan program diskon. Di 2025 ini itu di samping yang padat karya, kita tambah juga kemarin untuk yang sektor transportasi, pekerja bukan penerima upah untuk sektor transportasi, ini harapannya mengcover
731,361 pekerja. Nah, tahun depan kita harapkan kita bisa mengcover semua, dan ini bukan hanya yang existing tapi juga on demand untuk yang baru. Jadi kita harapkan dengan kebijakan ini teman-teman kita yang belum tercover sistem perlindungan sosial ini bisa masuk juga gitu. Sehingga kita harapkan tadi pelampungnya semakin kuat untuk mengantisipasi berbagai hal yang mungkin terjadi dinamika di dalam lapangan. Nah, untuk tadi memonitor berbagai program prioritas pemerintah, ini kita juga telah menyusun satuan tugas percepatan program pemerintah. Ini punya 3 pokja. Pertama adalah pokja bidang monitoring realisasi anggaran. Jadi kita lagi sedang mereview berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh KL, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa gitu ya. Nanti kita sampai dengan akhir Oktober ini kita evaluasi apakah itu bisa mencapai target atau tidak. Kalau misalnya tidak, beri catatan dari Pak Menteri Keuangan, itu kan digeser ke teman-teman yang lain yang memang punya program yang lebih siap. Kemudian di Pokja 2 ini juga ada Pokja percepatan implementasi program penyelesaian hambatan atau bottlenecking. Jadi kalau ada terjadi hambatan dalam praktek pelaksanaan di lapangan, maka ini akan dihandle oleh Pokja 2 gitu ya. Kemudian terakhir juga ada Pokja dukungan regulasi dan penegakan hukum. Ini yang juga kita lakukan tadi, kalau dalam penyusunan kebijakan itu dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja 3. Itu mungkin beberapa update, beberapa hal yang kita lakukan. Sekali lagi kita punya kontribusi domestik yang kuat, resilience, mudah-mudahan dengan berbagai sinergi dan kolaborasi antara pemerintahan ini bisa kita jaga terus dan bisa kita tingkatkan sehingga bisa memenuhi target Pak Presiden 8% di 2029. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.